Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana. Saya dari kelas 11 3. Di sini saya akan membahas tentang zat makanan. Zat makanan merupakan berbagai jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh untuk mempertahankan fungsi dan kesehatannya. Selanjutnya, kita masuk pada jenis dan fungsi zat makanan. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia. Karbohidrat biasanya disebut makanan pokok karena terdapat pada beras, jagung, ketela pohon, ubi jalar, dan gandum dan juga kentang. Fungsi karbohidrat dalam metabolisme adalah untuk menjaga keseimbangan asam basa dan berperan dalam pertumbuhan sel, jaringan, dan organ. Yang kedua ada protein. Berdasarkan asalnya, protein terbagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein nabati terdapat pada ikan, susu, daging, dan daging. Protein nabati terdapat pada kedelai, kacang buncis, dan kacang-kacangan lainnya. Fungsi protein adalah sebagai sumber energi dan pertahanan tubuh untuk pemeliharaan dan perbaikan sel, jaringan organ, dan organ, untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan asam basa, dan sebagai bahan pembentuk substansi penting dalam tubuh seperti hormon, enzim, antibodi, dan kromosom. Yang ketiga yaitu lemak. Sama seperti protein, lemak juga dibagi menjadi dua, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani terdapat pada daging, susu, dan telur. Lemak nabati terdapat pada kacang tanah dan kelapa. Fungsi lemak adalah sebagai penghasil energi, sebagai pelindung tubuh dari benturan suhu dingin, dan sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya, vitamin. Vitamin adalah zat yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk menjamin pertumbuhan dan kesehatan yang optimal. Vitamin tidak dapat dibuat sendiri oleh tubuh, sehingga diperoleh dari asupan makanan. Terdapat pada dua jenis vitamin, yaitu vitamin yang larut di dalam air atau vitamin B dan C, serta vitamin yang tidak larut dalam air, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Secara umum, vitamin dapat diperoleh dari sayuran hijau, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Sedangkan vitamin D terdapat pada minyak ikan, susu, telur, dan sinar matahari pagi. Vitamin berfungsi sebagai pelindung kinerja tubuh. Selanjutnya adalah mineral. Ada dua macam mineral, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen yaitu mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak, seperti natrium yang terdapat pada garam dapur, daging, susu, dan telur. Lalu ada kalium yang terdapat pada biji-bijian, kerang, susu, dan keju. Setelah itu ada kalsium yang terdapat pada sayuran hijau, daging padi-padian, dan hati dan daging. Lalu ada fosfat yang terdapat pada susu, daging, telur, dan kacang-kacangan. Lalu ada magnesium, klorin, dan belerang. Selanjutnya adalah air. Air sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia karena 70% dari tubuh manusia terdiri atas air. Kebutuhan dasar manusia yaitu mengonsumsi air sekitar 2 liter per hari atau sekitar 8 gelas. Air berfungsi sebagai pelarut zat makanan sehingga mempermudah proses pencernaan, membantu terjadi reaksinya kimia dalam tubuh, mengangkut zat makanan dari satu jaringan ke jaringan yang lain, dan mengangkut sisa metabolisme ke saluran ekskresi, serta mengaktifkan enzim-enzim dalam tubuh. Yang terakhir adalah serat makanan. Sumber utama serat makanan adalah segala jenis sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Fungsi serat makanan adalah merangsang aktivitas saluran pencernaan,
sehingga memperlancar proses pembuangan feses. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang zat makanan. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.